Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid Daus dengan NIM 1810197. Saya ingin menjelaskan kontrak yang telah saya buat. Saya membuat kontrak di bawah berjenis di bawah. Lalu kontrak ini berjenis sewa menyewa yang berupa atau proyek sewa rumah. Sini saya pertama menjelaskan identitas para pihak. Yang bertandangan di bawah ini nama Muhammad Syahid Daus, tanggal lahir 18 Februari 2003, tanggal lahir pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Patamburan nomor 36 Jakarta, saja disebut pihak pertama atau yang menyewakan, kedua itu nama David Setiawan, tanggal lahir 24 Oktober 2002, pekerjaan wira swasta, alamat perumahan Citra Grand Mutiara Jalan Wates Jakarta, selanjutnya disebut pihak kedua yang menyewa. Dan kemudian lanjutkan dengan narasi sebagai berikut. Para pihak terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan dalam perjanjian ini bahwa pihak pertama telah menyewakan kepada pihak kedua dan pihak kedua yang mengaku telah menyewa dari pihak pertama atas tanah dan bangunan berikut turutannya tidak ada yang dikecualikan di tempat dikenal dengan rumah di Perum Alam Citra F15 RT RW 00000 Desa Panggung Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang terdiri di atas sebidang tanah hak guna bangunan nomor 00589 Panggung Harjo seluas 89 meter persegi yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Bantul, Kecamatan Sewon, Kelurahan Panggung Harjo. Lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Agustus 2004 nomor 02479 dan sertifikat tertanggal 27 Agustus 2004 tercatat atas nama Muhammad Rizal Daud. Berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan hukum merupakan benda tidak ada yang dikecualikan. Selanjutnya, para pihak telah setuju dan semua sepakat sewa menyewa dilangsungkan dengan memakai perjanjian atau ketentuan dan syarat-syarat tersebut di bawah ini. Lalu kemudian diikuti dengan kesepakatan para pihak tersebut dengan pasal-pasal sebagai berikut. Salah satu, sewa menyewa ini dimulai pada tanggal 25 Februari 2024 untuk jangka waktu 1 tahun. Sehingga dengan demikian sewa menyewa ini akan berakhir pada tanggal 25 Februari 2025. Pasal 2, besarnya uang sewa untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 170 juta rupiah yang akan dibayar lunas satu kali membayar pada tanggal 25 Februari 2024. Pasal ketiga, pihak utama menjamin kepada pihak kedua bahwa pihak kedua dapat mempergunakan semua dan segala sesuatu yang telah disewa menurut perjanjian ini tanpa mendapat gangguan-gangguan dan ancaman dari pihak-pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atasnya karena pihak kedua dengan ini membebaskan oleh pihak pertama mengenai hal tersebut. Pasal 4, pihak kedua tidak diperbolehkan untuk mengoperkan atau menyewakan lagi baik sebagai bagian maupun seluruhnya segala sesuatu yang telah disewanya kepada pihak lain-lain tanpa secara tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama. Pasal 5, pihak kedua mempergunakan segala apa yang disewanya itu untuk tempat tinggal, serta pihak kedua tidak diperkenankan untuk mempergunakan segala sesuatu yang telah disewanya itu untuk lain kepentingan atau keperluan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan dan kesusilaan umum. Pasal 6, pihak kedua harus memelihara semua dan segala sesuatu yang telah disewanya menurut perjanjian ini. Sebagai seorang pemakai yang jujur dan seorang bapak rumah tangga yang baik, out and good sadar dan mengurusnya sebagai baik-baiknya serta mempergunakan menurut tujuannya. Semua biaya reparasi, perbaikan kerusakan yang bersifat rutin dipikul dan dibayar oleh pihak kedua. Demikian pula kerusakan yang disebabkan oleh pihak kedua dan ongkos-ongkos pemeliharaannya apabila terjadi kebakaran atas bangunan tersebut dikarenakan kesalahan pihak kedua dan kebakaran yang ditimbulkan karena aliran listrik, maka pihak kedua diwajibkan untuk memperbaiki seperti semua biaya-biaya yang diperlukan menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua satunya. Sedangkan kerusakan yang bersifat besar yang disebabkan karena kebakaran dan bencana serta di luar kesalahan pihak kedua, force majeure akan dipikul oleh pihak pertama seluruhnya. Pasal 7, bahwa pihak kedua tidak diperbolehkan untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan bentuk apapun pada bangunan tersebut tanpa izin tertulis dari pihak pertama. Apabila ada tambahan dan perubahan yang bersifat non-permanen, maka pada saat terakhir masa sewa perubahan dan penambahan tersebut tetap menjadi hak milik pihak kedua. Segala kerusakan yang timbul akibat perubahan dan tambahan, maka pihak kedua diwajibkan memperbaiki kerusakan dan mengembalikan bangunan seperti keadaan semula, serta segala biaya-biaya yang timbul untuk perbaikan bangunan menjadi beban dan tanggungan pihak kedua sepenuhnya.
Sedangkan tambahan berakhirnya yang bersifat permanen, maka pada berakhirnya masa sewa hasil perubahan dan tambahan tetap menjadi hak dan milik pihak pertama tanpa memberi ganti rugi berupa apapun juga kepada pihak kedua. Pasal 8. Dalam pemakaian semula dan segala sesuatu yang telah disewa oleh tersebut oleh pihak kedua, maka pihak kedua atau mereka yang mendapat hak dari pihak kedua harus menjaga ketertiban kampung dalam segala bidang yang diatur oleh yang berwenang yang membawahi wilayah di mana toko disewa tersebut terletak. Pasal 9. Pihak pertama atau kuasanya berhak setiap waktu pada siang hari untuk memeriksa apa yang telah disewa oleh pihak kedua itu serta memasuki rumah tersebut agar dapat melihat atau menyaksikan apakah pihak kedua telah menepati dengan dapat dengan dan seksama semua dan segala kewajibannya serta kesanggupan sebagai seorang penyewa yang baik sesuai dengan arta sewa menyewa ini. Pasal 10. Selama masa sewa, pihak pertama tidak diperkenan meminta kembali, mengosongkan, dan menggantikan sewa menyewa tanah tersebut, serta tidak diperkenankan menaikkan uang sewa. Pasal 11. Bahwa selama masa sewa ini berlangsung, ongkos biaya pajak bumi dan bangunan ditanggung oleh pihak pertama, sedangkan rekening listrik dan telepon rumah yang akan disewa tersebut dipikul dan dibayar oleh pihak kedua sepenuhnya, bahwa 3 bulan sebelum berakhirnya masa sewa, pihak kedua diwajibkan mendepositkan uang kepada pihak pertama sebesar 5 juta rupiah untuk membiayai rekening telepon, biaya rekening listrik pada saat berakhirnya masa sewa. Kalau ternyata biaya rekeningnya kurang dari jumlah deposit, maka kekurangan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya. Sedang apabila ada kelebihan, maka pihak pertama mempunyai kewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada pihak kedua. Kesemuanya harus dibayar dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih. Uang deposit yang diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama untuk waktu 3 bulan tersebut tetap menjadi pihak kedua. Pasal 12. Pajak penghasilan atas sewa menyewa tersebut sebesar 10% dibayar oleh pihak pertama. Pasal 13. Apabila pada masa sewa sebelum berakhirnya sewa menyewa ini, pihak kedua bermaksud memperpanjang sewa menyewa ini, maka pihak kedua dalam panjang waktu 3 bulan sebelum berakhirnya masa sewa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pertama. Apabila pada masa berakhirnya sewa menyewa, pihak pertama tidak berkehendak untuk memperpanjang kembali masa sewa menyewa tersebut, maka pihak pertama diwajibkan untuk memberitahukan terlebih dahulu pada pihak kedua dalam waktu jangka 3 bulan sebelumnya guna memberi kesempatan kepada pihak kedua untuk mempersiapkan kebinaan tersebut. Apabila pihak kedua diperbolehkan oleh pihak pertama untuk memperpanjang sewa menyewa ini, maka akan dibuat sewa menyewa dengan ketentuan dan syarat-syarat yang baru. Pasal 14. Segala biaya yang bertalian dengan pembuatan akta ini akan menjadi tanggungan dan beban pihak pertama dan pihak kedua. Pasal 15. Hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini, maka akan diatur diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dan berpedoman dengan ketentuan dalam akta ini. Pasal 16. Di dalam semua dan segala sesuatu yang bertalian dengan perjanjian ini dan segala akibatnya, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum domisili yang umum tetap di kantor kepaniteraan pengadilan negeri di Jakarta. Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Lalu diakhiri dengan lokasi dan tanggal dibuatnya kontrak atau perjanjian yang diikuti dengan tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua yang disertai dengan materai 10.000. Lalu kontrak ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan asas itikat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.